Mengapa negara yang berdiri di atas emas dan minyak justru rakyatnya mati kelaparan? Sudan adalah bukti nyata bahwa kekayaan alam tanpa institusi yang kuat adalah sebuah kutukan. Masalah di Sudan bukan sekedar perang saudara biasa, melainkan perebutan sistematis atas mesin uang negara oleh para elit bersenjata. Kekayaan alam di sana tidak digunakan untuk membangun sekolah atau rumah sakit, tetapi dibajak untuk membiayai perang yang tak berkesudahan. Mari kita bedah dari sisi geopolitik. Posisi Sudan sangat strategis, tapi ini justru menjadi perangkap. Sudan tidak punya kedaulatan penuh atas wilayahnya sendiri. Di Sungai Nil, Sudan terjepit dan kehilangan posisi tawar di antara kepentingan Mesir dan ambisi Ethiopia. Di Laut Merah, pesisirnya bukan menjadi pusat perdagangan, melainkan lapak yang diperebutkan kekuatan asing untuk pangkalan militer. Artinya, lokasi strategi Sudan tidak membawa investasi yang sehat, melainkan mengundang campur tangan asing yang justru memperlemah negara. Namun, penyakit paling kronis ada di dalam negeri, terutama pada sektor emas. Setelah minyak habis, emas menjadi bahan bakar konflik yang baru. Tragisnya, tambang-tambang emas ini tidak dikelola negara, melainkan dikuasai oleh kelompok militer seperti Rapid Support Force atau RSF. Ini menciptakan situasi berbahaya. Kelompok milisi punya sumber dana mandiri yang sangat besar. Mereka bisa membeli senjata dan membayar pasukan tanpa perlu anggaran negara. Akibatnya, perang menjadi bisnis yang menguntungkan bagi mereka, sementara negara kehilangan kendali sepenuhnya. Mentalitas elit pun masih terjebak di masa lalu. Ketergantungan pada minyak selama puluhan tahun telah menciptakan budaya korupsi yang akut. Pemerintah terbiasa hidup dari hasil mengeruk bumi, bukan dari produktivitas rakyatnya. Ketika minyak hilang, pondasi ekonomi pun runtuh seketika. Jadi, krisis Sudan adalah krisis struktural. Selama sumber daya alam masih diperlukan sebagai harta rampasan perang oleh para jenderal dan bukan sebagai hak milik rakyat, maka perdamaian di Sudan hanya akan menjadi mimpi yang tertunda. Untuk waktu yang lama hingga tahun 1990-an, ada asumsi bahwa kelimpahan sumber daya dan peningkatan ekstraksi sumber daya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di negara manapun. Namun, pada tahun 1990-an, para ekonom menemukan bahwa ketergantungan yang lebih besar pada ekstraksi sumber daya alam tidak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya dan peningkatan ekstraksi sumber daya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau bahkan negatif di negara-negara miskin atau berkembang. Sederhananya, kutukan sumber daya berarti bahwa memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi kutukan bagi suatu negara. Ada berbagai alasan di balik hubungan paradoks ini. Para ekonom menawarkan berbagai alasan seperti penurunan nilai tukar komoditas primer, adanya volatilitas di pasar global untuk sumber daya alam, dan yang terpenting, pengambil alihan keuntungan oleh elit dan pejabat yang korup. Selain itu, ada argumen lain bahwa efek penyakit Belanda juga menyebabkan kutukan sumber daya. Penyakit Belanda terjadi ketika pertumbuhan industri ekstraksi menghambat perkembangan sektor ekspor dan produktif lainnya dalam suatu ekonomi, dengan menarik pekerja dari sektor-sektor tersebut ke industri ekstraksi. Hal ini juga terjadi ketika pertumbuhan industri ekstraksi meningkatkan nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing, yang merugikan pertumbuhan sektor ekspor suatu negara. Nah, selanjutnya ada akar historis dari negara Sudan. Sudan, akar masalahnya itu dari kolonialisme Inggris, Mesir, yang membagi wilayah Sudan menjadi utara dan selatan, yang dimana ini menciptakan ketimpangan politik dan identitas yang kemudian memicu perang saudara sejak tahun 1955 sampai 2005. Selanjutnya ada aktor internal dan emas. Dalam situasi yang laku ini, sumber daya alam menjadi alat perebutan kekuasaan. Kelompok bersenjata seperti Rapid Support Forces, pewaris milisi dari Janjaweed era Omar al-Bashir, menguasai tambang emas dan mengalihkan keuntungannya untuk memperkuat kekuatan militer mereka sendiri.
Fenomena resource curse di Sudan menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya alam tidak selalu berujung pada pembangunan. Justru kekayaan minyak dan emas menjadi faktor yang memperdalam konflik dan ketidakstabilan negara. Menurut Richard Auty, resource curse terjadi ketika ketergantungan pada sektor ekstraktif bertemu dengan institusi politik dan ekonomi yang lemah. Dalam kondisi ini, sumber daya alam tidak mendorong diversifikasi ekonomi, melainkan menciptakan rantai yang rentan disalahgunakan. Di Sudan, kelemahan institusional berakar pada warisan kolonial Inggris Mesir yang membagi wilayah utara dan selatan berdasarkan identitas etnis dan agama. Pembelahan ini memicu perang saudara berkepanjangan dan kegagalan pembentukan negara yang inklusif. Dalam konteks internal, kelompok bersenjata seperti Rapid Support Forces yang berasal dari milisi Janjaweed era Omar al-Bashir menguasai tambang emas strategis. Rantai sumber daya dialihkan untuk memperkuat milisi, bukan untuk pembangunan nasional. Secara eksternal, Sudan menjadi arena proxy war keterlibatan Amerika Serikat, negara Teluk, dan Rusia melalui dukungan militer dan perdagangan emas ilegal memperpanjang konflik dan memperkuat ekonomi perang. Kondisi ini menjadikan Sudan sebagai rentier state di mana legitimasi elit politik dan militer bergantung pada pembagian rente, bukan akuntabilitas publik. Dampaknya adalah ekonomi rapuh dan konflik berkepanjangan. Namun, resource curse bukan takdir. Pengalaman di Norwegia dan Botswana menunjukkan bahwa reformasi institusional dan tata kelola yang transparan dapat mengubah kutukan menjadi berkah. Tanpa reformasi, Sudan akan tetap terjebak dalam siklus ketergantungan dan konflik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai mix energi di Sudan. Melansir dari International Energy Agency, Sudan memiliki total energi supply terbesar pada tahun 2023 di sektor energi biofuels and waste, dan yang kedua itu ada oil dan oil products dengan rincian sebagai berikut. Energi biofuels dan limbah organik atau waste dengan total produksi 465.281 juta liter pada tahun 2000 dan total produksi 556.668 juta liter. Selanjutnya ada oil dan oil products dengan total produksi 97.513 juta liter pada tahun 2000, namun mengalami penurunan produksi pada 2023 yang hanya mencapai 179.211 juta liter. Selanjutnya ada energi hydropower dengan total produksi 4.258 juta liter pada tahun 2000 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai total produksi 41.399 juta liter pada tahun 2023. Sementara Sudan baru dapat memproduksi sumber energi terbarukan sebagai energi matahari melalui panas surya dan energi angin melalui turbin pada 2013 dengan awal total produksi energi yang mencapai 50 juta liter atau terajoule dan meningkatkan hingga 451 juta liter produksi. Nah, dalam konflik Sudan juga ada intervensi dari pihak-pihak eksternal, di mana pihak-pihak eksternal ini biasanya negara-negara, bisa dari negara tetangga ataupun negara-negara lainnya yang melihat bahwa konflik ini tuh bisa menjadi peluang untuk mereka dalam mengamankan akses terhadap sumber daya Sudan, yang dimana sumber daya Sudan ini kan menjadi salah satu faktor penyebab konflik yang terjadi antara dua kelompok besar. Nah, mereka itu melakukan pengamanan akses itu melalui intervensi politik yang dilakukan untuk membelah kekuatan dua kubu militer yang besar di Sudan, yaitu RSF dan SAF. Nah, beberapa contohnya itu ada seperti Rusia, di mana mereka itu melakukan intervensi melalui Wagner Group dengan memberikan pasokan sumber bahan bakar dan senjata untuk memperoleh akses pada perdagangan energi dengan mendukung kelompok SAF. Nah, sedangkan di sisi lain ada pihak negara Uni Emirat Arab, di mana mereka memberikan dukungan melalui pemasokan senjata kepada kelompok RSF melalui Chad dan Libya yang berlokasi berdekatan dengan Sudan, dengan tujuan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya di Sudan. Nah, kesimpulan yang bisa kita lihat dari konflik di Sudan adalah bagaimana kelembagaan yang lemah itu dapat berperan besar pada resource curse akibat dari pengelolaan kekayaan resource yang buruk dan keuntungan yang dialokasikan secara tidak proporsional yang terjadi di Sudan yang semakin memburuk, serta dinamika konflik antar suku, wilayah, dan kelompok bersenjata domestik itu juga mempersulit Sudan untuk bisa keluar dari kutukan resource curse, sehingga masyarakat Sudan harus menerima dampak seperti kemunduran ekonomi, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan kesehatan, juga krisis kemanusiaan dari ketidakstabilan politik yang menyebabkan terjadinya perang akibat institusi pemerintahan yang buruk.